mengenai manajemen farmasi. Apa aja sih soalnya? Mari kita next slide. Soal pertama, seorang apoteker di Rumah Sakit Expert UKAI akan membandingkan efektivitas biaya dari penggunaan obat anti-ulcer A yang akan menghasilkan biaya sebesar 800.000 dengan 85% kesembuhan, dengan obat baru B yang membutuhkan biaya sebesar 1.300.000 dengan 90% kesembuhan. Berapakah nilai ISR? Nah, seperti yang kita tahu, analisis farmakoekonomi itu ada beberapa macam. Di antaranya ada CMA, CBA, CEA, dan CUA. Nah, karena di soalnya itu yang ditanyakan ISR itu berkaitan dengan cost effective analysis. Dalam pemilihan terapi, selain harus tepat dan rasional, juga harus mempertimbangkan dari segi cost effective, dan untuk menentukannya perlu dilakukan cost effective analysis atau CEA. Nah, analisis efektivitas biaya merupakan suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama. Metode ini perlu dilakukan perhitungan, yaitu dengan perhitungan ESR, yaitu rata-rata biaya medis langsung dari tiap obat, dan ISR, seperti yang ditanyakan pada soal. ISR ini yaitu rasio perbedaan biaya medis dua obat dengan perbedaan efektivitas dari masing-masing obat. Pada soal diketahui biaya untuk obat A ini sebesar 800.000 dengan efektivitasnya 85% kesembuhan. Sementara untuk obat baru B yaitu membutuhkan biaya 1.300.000 dengan 90% kesembuhan. Efektivitasnya 90%. Maka langsung aja deh kita masukin ke rumusnya. ISR sama dengan biaya A dikurangi biaya B per efektivitas A dikurangi efektivitas B. Maka yang 1.300.000 dikurangi 800.000 dari biaya yang B ini, kemudian per 90% dari efektivitas A dikurangi 85% dari efektivitas obat B. Maka diperoleh ISR-nya 500.000 per 5% kesembuhan. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 100.000 per 1% kesembuhan. Jadi jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 2, Apotek Expert UKAI membuat laporan keuangan tahun 2022. Satu tahun dianggap 365 hari sebagai berikut. Biaya operasional sebesar 54 juta, biaya penjualan 76 juta, biaya embalase pelayanan dalam satu hari penjualan sebesar 300.000. Berapakah nilai BEP pelayanan apotek tersebut? BEP atau break even point adalah titik di mana besarnya biaya dan pendapatan adalah sama. BEP ini ada dua macam. Yang pertama BEP dalam unit, dan yang kedua BEP dalam rupiah. BEP dalam unit rumusnya fixed cost per price atau harga dikurangi variable cost. Sementara untuk BEP dalam rupiah itu fixed cost per 1 dikurangi variable cost per sales volume atau harga jual. Atau faktor jual. Nah, untuk fixed cost atau biaya tetap ini merupakan biaya yang dikeluarkan selalu sama meskipun ada perubahan kuantitas produk atau layanan. Contohnya itu biaya operasional tetap, sewa gedung, gaji. Kemudian untuk yang variable cost yaitu biaya yang dikeluarkan berubah seiring perubahan hasil yang diperoleh. Contohnya itu biaya embalase, pembelian obatnya. Kemudian untuk price atau harga, yaitu harga atau penjualan per unit. Oke, balik lagi ke soal. Di soal ini kan diketahui biaya operasionalnya 54 juta
biaya penjualannya 76 juta. Kemudian biaya embalase pelayanan dalam satu hari penjualan itu 300.000. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Di sini kan yang ditanyain BEP unit ya. Nah, maka BEP sama dengan fixed cost per penjualan dikurangi variable cost. Fixed cost-nya itu merupakan biaya yang dikeluarkan selalu sama. Selalu sama seperti biaya sewa gedung. Nah, diketahui di sini biaya operasionalnya itu yang tetap 54 juta. 54 juta per. Nah, di sini penjualannya itu kan diketahui biaya embalase pelayanan dalam satu hari penjualan 300.000. Itu dalam satu hari. Kemudian di sini diketahui kalau satu tahunnya itu dianggap 365 hari. Maka 300.000 tadi dikalikan dengan 365 hari. Kemudian dikurangi dengan variable cost. Variable cost itu kebalikannya dari fixed cost. Kalau variable cost berarti itu biaya yang dikeluarkan itu tidak tetap seperti pembelian obat. Nah, di sini uh, variable cost-nya itu dari biaya penjualan sebesar 76 juta. Maka diperoleh BEP-nya 1,61 unit. Jawabannya yaitu yang E. Soal nomor 3, pendapatan laba kotor sebelum dipotong pajak dari apotek ekspert UKAI adalah 80 juta. Pajak yang harus dibayarkan sebesar 7,5 juta. Omset apotek ekspert UKAI adalah 150 juta. Diketahui modal yang digunakan adalah 30 juta. Berapakah ROI-nya? Return on Equity atau ROE bertujuan untuk mengetahui laba bersih atau keuntungan dari modal kepemilikan sendiri. Nah, rumusnya itu persen ROE sama dengan laba bersih per ekuitas dikali 100%. Ekuitas bisa diperoleh dari aset yang dikurangi dengan kewajiban. Kembali lagi ke soal, tadi diketahui laba kotor dari apotek sebelum dipotong pajak itu 80 juta. Nah, terus dipotong pajak sebesar 7,5 juta. Kemudian omset apoteknya itu 150 juta dan diketahui modal yang digunakan itu 30 juta. Karena di sini masih diketahuinya laba kotor dan di sini juga ada pajak yang harus dibayarkannya, maka kita cari laba bersihnya. Laba kotor dikurangi pajak. 80 juta dikurangi dengan 7,5 juta tadi diperoleh 72,5 juta. Kemudian baru kita bisa mencari ROE-nya. ROE sama dengan laba bersih per ekuitas. Laba bersihnya tadi 72,5 juta per 30 juta dari modal yang digunakan. Maka diperoleh 2,42. Jawabannya B. Sekian pembahasan yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.